Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelas 444B 37 PR. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis gaya komunikasi Joko Widodo. Sebelumnya di abstrak, di sini saya ingin membahas soal bagaimana gaya berbicara Pak Jokowi. Gaya komunikasi Jokowi di hadapan publik pada kampanye pemilu Pilpres 2018 sampai 2019, lalu di Gelora Bung Karno atau GBK untuk periode Presiden 2019-2024. Selain itu, perbedaan pendapat antara politikus dan pengamat politik tentang konteks gaya komunikasi yang digunakan Jokowi juga menjadi masalah dalam penelitian ini. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan bahwa konteks gaya komunikasi calon Presiden Jokowi menggunakan gaya low konteks atau konteks rendah. Sementara Profesor Cipta Lesmana, selaku pengamat politik Indonesia, mengatakan bahwa Presiden Jokowi jelas termasuk pemimpin yang memiliki karakteristik komunikasi high context atau konteks tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi Pak Jokowi saat pidato kampanye pemilu Pilpres 2018-2019. Sebagai pendahuluan, Pramono Anung mengatakan bahwa konteks gaya komunikasi calon Presiden Joko Widodo menggunakan gaya low konteks. Menurutnya, gaya ini lebih mengedepankan komunikasi yang lugas, apa adanya, tidak menggunakan bahasa terlalu tinggi, tetapi dapat dicerna publik. Sedangkan Profesor Cipta Lesmana, selaku pengamat politik Indonesia, mengatakan bahwa Presiden Jokowi jelas termasuk pemimpin yang memiliki karakteristik komunikasi high context. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu peneliti tidak menerapkan rumus statistik untuk pengumpulan datanya, namun menggunakan interpretasi atau mendeskripsikan segala aspek penelitian secara ilmiah. Selanjutnya, saya ingin membahas profil Pak Joko Widodo. Joko Widodo, yang kini akrab dipanggil Jokowi, lahir pada 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Surakarta. Ayahnya, Noto, adalah seorang pedagang kayu dan bambu berskala kecil yang bahkan belum memiliki rumah sendiri ketika sang putra lahir. Ibunya, Sujiatmi, adalah ibu rumah tangga biasa. Joko Widodo merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Jokowi mempunyai 3 orang adik yang bernama Lid Sriyatmini, Idayati, dan Titik Ritawati. Hari-hari masa kecil Jokowi merupakan putaran waktu yang dihabiskannya di dalam bilik bambu di lingkungan kumuh dan tentu saja jauh dari kebersihan. Setelah tadi kita membahas perihal profil Pak Joko Widodo, selanjutnya saya akan membahas analisis gaya komunikasi Joko Widodo. Gaya komunikasi yang dapat diamati ketika seseorang berkomunikasi baik secara verbal atau lisan maupun nonverbal, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan tangan, serta gerakan anggota tubuh lainnya. Gaya yang dimaksud dapat bertipe verbal atau nonverbal, berupa vokalik, bahasa badan, penggunaan waktu, penggunaan ruang, dan jarak. Di sini saya akan membahas soal Joko Widodo terjun ke dunia politik. Waktu itu tak ada seorang pun yang menduga Jokowi bisa terjun ke dunia politik. Awal mula Jokowi melayangkan sayapnya di dunia birokrasi ketika ia berhasil memenangkan pemilu pada pemilihan kepala daerah Surakarta pada tahun 2005. Pada saat itu Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan untuk dicalonkan menjadi wali kota Solo.
Joko Widodo dipasangkan dengan FX Hadi Rudiatmo sebagai calon wakil wali kota. Jadi sebelum Pak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia, sebelumnya Pak Jokowi melangkahkan kakinya untuk pertama kali terjun ke politik, yaitu menjadi eh, kepala daerah Surakarta pada tahun 2005. Kesimpulan dari analisis ini, yang pertama, berdasarkan analisis serta teori yang penulis kaitkan di atas, sebagai figur politik, sosok Joko Widodo mempunyai keunggulan dari segi penggunaan bahasa dan pemilihan kata saat berkomunikasi dengan publik. Bahasa dan kata-kata yang disampaikan dalam orasinya mudah dicerna oleh publik. Kedua, gaya komunikasi Joko Widodo dilihat dalam video pidato kampanyenya lebih bersifat high context, komunikasi konteks tinggi. Makna pesan yang terkandung dalam gaya komunikasi ini yaitu Jokowi terlihat kerap menyembunyikan pesannya atau implisit tidak terang-terangan melalui bahasa nonverbal. Jadi Pak Jokowi dalam menyampaikan pendapatnya atau saat orasi biasanya ia menggunakan lebih ke arah nonverbal atau memakai gestur-gestur yang ada di tubuh. Seperti itu. Itu adalah hasil dari kesimpulan analisis saya terhadap uh, gaya komunikasi Joko Widodo. Sekian dari saya, Muhammad Fajar Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.